Di informasi pertama, pemirsa, Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur menggelar kegiatan konferensi pers kasus penipuan dan penggelapan sepeda motor yang dilakukan melalui platform media sosial marketplace. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, serta didampingin Kasarreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edi Herwiyanto, dan Kapolsek Wonokromo, Kompol Hegi Renata Koswara. Pelaku diketahui berinisial OHK warga Mojokerto yang berdomisili di sebuah rumah kos di Jalan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. Pelaku melakukan aksi penipuan dengan modus berpura-pura menjadi pembeli sepeda motor dan diketahui telah melakukan penipuan serta penggelapan setidaknya terhadap 3 unit sepeda motor. Hari ini akan kita rilis berkaitan dengan penipuan penggelapan motor ya. Ini kenapa perlu kita rilis dan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, karena ini juga sekaligus untuk warning bahwa ada model-model ataupun modus baru sehingga masyarakat harus waspada, belajar dari kasus yang kita rilis hari ini. Jadi berdasarkan laporan polisi nomor 81, ini tersangka OH dari belakang ini melakukan penipuan penggelapan 3 buah sepeda motor. Berbeda dengan kasus-kasus yang lain, di mana orang biasanya mungkin mencuri sepeda motor gitu dengan menggunakan kunci letter T dan sebagainya. Yang bersangkutan ini berusaha memiliki sepeda motor dari punyanya orang lain melalui marketplace. Jadi modusnya adalah dia melihat di marketplace itu ada yang mengiklankan menjual sepeda motor yang ternyata di situ tertulis juga bahwa hanya ada STNK. Dilakukan tawar-menawar yang pertama yaitu berupa Honda Beat. Adapun untuk lokasinya si penjual tadi itu setelah komunikasi didatangi, ketemu di rumahnya atau di kos-kosannya di Lakar Santri. Dia membeli Honda Beat itu seharga 7 juta. Padahal semestinya kalau normal lengkap itu sekitar 13 atau 14 juta. Setelah mendapatkan Honda Beat itu, kemudian dalam perkembangannya yang bersangkutan ini ingin mengulang kembali membeli motor yang tanpa surat-surat itu, masih sama di marketplace. Dia mencari-cari, kemudian ketemu akan ada yang menjual Honda CBR. Tawar-menawar, kemudian terjadi transaksi yaitu di daerah Bogor. Nah ini kemudian si pelaku ini sengaja tidak mendatangi ke kontrakannya, dia sengaja janjian di lampu merah di daerah Rungkut. Lalu yang bersangkutan ini meninggalkan DP gitu. Untuk CBR ini dia tinggalkan DP 3 juta, lalu dengan alasan untuk test drive sepeda motor tersebut. Nah setelah diberikan kunci dan sepeda motornya langsung sudah dibawa kabur, dibawa pergi. Nah kemudian dari pengalaman yang kedua itu, kemudian dia juga pengen lagi memiliki sepeda motor Honda GSX atau lagi Suzuki GSX. Nah ini juga sama, melihat dari marketplace ada yang menjual sepeda motor Suzuki GSX
tapi ini lengkap, ada BPKB-nya, STNK gitu. Lalu yang bersangkutan ini dengan membawa sepeda motor yang dia miliki, yang sepeda motor bodong tadi itu, CBR, datang ke alamat yang mau menjual itu, kemudian dengan alasan yang sama untuk test drive sepeda motor yang CBR bodong itu dia tinggalkan. Suzuki GSX yang dia coba langsung dibawa kabur 2 orang. Nah ini karena pemilik motor merasa nyari-nyari dan diteleponin nggak pernah jawab dan sebagainya, akhirnya melaporkan ke Polsek Wonokromo, dan Polsek Wonokromo menindaklanjuti dengan cepat, melakukan penyelidikan, dan akhirnya kemudian menemukan pelaku ini berikut dengan sepeda motor. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa untuk rekan-rekan dari masyarakat Kota Surabaya yang mungkin mengiklankan sepeda motornya, harapannya bisa mengiklankan melalui media yang terverifikasi. Kalau melalui marketplace yang kemudian langsung potensi kerawanannya adalah yang pertama tadi itu, yang mau membeli ternyata adalah para pelaku, para pemain, itu juga potensi nanti dibawa kabur, ditipu dan sebagainya. Adapun yang mau membeli juga tolong diwaspadai, karena dari penjualan yang ada di situ ternyata tidak semuanya juga lengkap surat-surat. Dan untuk reskrim dari Polsek Wonokromo hari ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penjualan Honda Beat dan Honda CBR, dan juga ini masih terus kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Mungkin juga ada TKP-TKP yang lain, kita akan terus lakukan pengejaran terhadap